Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah dan bunda, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang obesitas pada anak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penyusun dari presentasi ini. Ada Agapita Ivana, lalu ada Monica Rahmani, Maritza Putri, Nabila Febriana, Nadia Shiva, dan Viola Diwani. Nah, ayah dan bunda, yang pertama kali akan kita bahas adalah terkait definisi obesitas pada anak. Jadi apa sih obesitas itu? Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan di mana terdapat akumulasi lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Pada anak, kejadian obesitas berisiko terhadap kondisi kesehatannya hingga saat usia dewasa nanti. Dan perlu diingat bahwa obesitas dan overweight merupakan istilah yang berbeda. Kenapa? Karena overweight adalah keadaan di mana tubuh mengalami kelebihan berat badan. Sementara itu, obesitas adalah keadaan patologis karena penimbunan lemak yang melebihi keperluan tubuh untuk menjalankan fungsi tubuh yang normal. Ayah dan bunda, menurut WHO, obesitas pada anak dapat dilihat dari nilai indeks massa tubuhnya atau IMT yang berada di atas persentil ke-95 pada kurva pertumbuhan sesuai umur dan jenis kelaminnya. Sementara itu di Indonesia, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020, anak obesitas ditandai dengan berat badan per panjang badan untuk usia 0-2 tahun atau berat badan per tinggi badan untuk usia lebih dari 2 tahun dan indeks massa tubuh per umur pada usia 0-60 bulan dengan Z-score lebih dari plus 3 SD dan indeks massa tubuh per umur pada usia 5-18 tahun dengan Z-score lebih dari plus 2 SD. Faktanya, berdasarkan data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, prevalensi obesitas di Indonesia menyentuh angka 8,8% pada anak usia 8-12 tahun, 2,5% pada anak usia 13-15 tahun, dan 1,6% pada anak usia 16-18 tahun. Adapun faktor lainnya dari obesitas adalah menyebabkan penurunan kualitas pada hidup anak. Selain itu, obesitas juga prevalensinya terus meningkat dan menimbulkan dampak yang buruk. Inilah yang menyebabkan obesitas disebut juga sebagai masalah global. Faktor penyebab obesitas pada anak, yang pertama itu adanya faktor genetik. Faktor genetik ini memiliki peran yang cukup besar terhadap terjadinya obesitas. Hal ini dapat terlihat jika anak yang memiliki kedua orang tua yang obesitas, maka memiliki risiko sebesar 80% untuk menjadi obesitas. Sementara untuk anak yang hanya salah satu saja orang tuanya yang mengalami obesitas, maka akan memiliki risiko sebesar 40% untuk menjadi obesitas. Sementara untuk anak yang kedua orang tuanya memiliki status gizi yang normal, maka memiliki risiko yang lebih kecil yaitu sebesar 7% untuk menjadi obesitas. Yang kedua adalah faktor pendapatan. Faktor pendapatan keluarga ini akan berpengaruh terhadap konsumsi makanan anak dan aktivitas anak. Karena jika anak tersebut memiliki fasilitas yang lengkap, itu dapat mempengaruhi berkurangnya aktivitas fisik pada anak. Selanjutnya yang ketiga ada faktor pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu itu akan mempengaruhi konsumsi pangan dalam pemilihan bahan makan. Semakin tinggi pendidikan orang tua itu akan cenderung lebih baik dalam memilih kualitas dan kuantitas bahan makanan. Serta ibu juga dapat mengatur pola konsumsi pangan termasuk pada anaknya. Faktor penyebab obesitas selanjutnya itu ada faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang rendah dapat menurunkan pengeluaran energi pada tubuh dan meningkatkan simpanan lemak di dalam tubuh. Rendahnya aktivitas fisik ini juga dapat berhubungan dengan tingginya persentil indeks massa tubuh. Selanjutnya yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dapat mempengaruhi terjadinya obesitas pada anak. Jika seseorang anak tumbuh besar dalam lingkungan yang menganggap kegemukan sebagai simbol dari kejayaan, maka anak tersebut akan cenderung gemuk. Di Indonesia sendiri, anak yang tinggal di kota besar cenderung memiliki pola makan yang merujuk pada makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, dan kolesterol yang dapat meningkatkan risiko obesitas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai faktor risiko. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa faktor risiko berbeda dengan penyebab. Faktor risiko bukanlah penyebab terjadinya obesitas. Faktor risiko adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Faktor risiko yang pertama adalah usia. Anak yang berusia kurang dari 10 tahun memiliki risiko lebih besar untuk terkena obesitas, yaitu sebesar 3,8 kali lebih besar jika dibandingkan dengan anak berusia 10 tahun atau lebih. Faktor risiko yang kedua adalah perilaku sedentari. Perilaku sedentari atau tidak beraktivitas fisik merupakan faktor risiko utama penyebab obesitas. Anak yang tidak rutin berolahraga memiliki risiko obesitas sebesar 1,35 kali dibandingkan dengan anak yang rutin berolahraga.
Selain itu, ternyata anak yang tidak rutin berolahraga ini justru cenderung memiliki asupan energi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak yang rutin berolahraga. Makanan dan aktivitas fisik dapat mempengaruhi timbulnya obesitas, baik secara bersama maupun masing-masing. Yang ketiga adalah genetik. Genetik atau keturunan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya obesitas. Peluang seorang anak mengalami obesitas adalah 10%, meskipun berat badan orang tuanya termasuk dalam kategori yang normal. Bila salah satu orang tuanya obesitas, peluangnya meningkat menjadi 40%. Dan bila kedua orang tuanya obesitas, peluang anak tersebut meningkat sebesar 80%. Faktor resiko selanjutnya adalah jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki resiko mengalami obesitas sebesar 1,4 kali dibandingkan anak perempuan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anak perempuan yang lebih sering membatasi makanan untuk alasan penampilan. Asupan energi dan karbohidrat juga menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi total dan karbohidrat pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Faktor yang terakhir adalah tingkat pendidikan. Pendidikan, khususnya tentang kesehatan, merupakan upaya yang sangat penting sebagai tahap awal dalam mengubah perilaku seseorang atau masyarakat untuk menuju perilaku hidup sehat. Pendidikan kesehatan yang dilakukan pada usia dini merupakan upaya strategis dari sisi pemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, ada dampak obesitas pada anak nih, ayah dan bunda. Dampak obesitas pada anak menjadikan faktor risiko penyakit degeneratif dan metabolik. Kemudian, dampak obesitas pada anak juga sangat merugikan kualitas hidup anak, terutama pada gangguan tidur. Lalu, anak juga mengalami permasalahan pada psikososial. Anak menjadi minder karena penampilan kurang menarik, kurang percaya diri, dan berisiko tinggi mendapatkan perlakuan bully di sekolah. Obesitas pada anak usia 7 tahun memiliki peluang sebesar 40% kemungkinan bahwa anak akan mengalami obesitas pada masa dewasa. Pada anak-anak, kelainan fungsi saraf otak adalah penyakit akhir yang paling kritis terkait dengan sleep apnea atau henti napas sesaat. Obesitas pada anak juga memengaruhi pubertasnya, terutama pubertas dini dan PCOS pada perempuan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri fisik pada anak yang obesitas. Yang pertama, wajahnya bulat, pipinya tembem, dan dagunya rangkap. Mungkin bagi sebagian orang tua, ini adalah hal yang menggemaskan. Tetapi hal ini perlu diwaspadai ya, ayah dan bunda. Kemudian lehernya pendek, dadanya membusung, payudaranya membesar, perutnya membuncit, dan terdapat garis-garis putih di perut. Pada anak laki-laki, penisnya itu tidak terlihat karena tertutup oleh perut dan ada tumor pada kelenjar payudara. Kemudian, pada anak obesitas biasanya juga terjadi pubertas dini, ayah dan bunda. Yang terakhir, kakinya itu berbentuk X dengan kedua pangkal paha bagian dalam saling menempel dan bergesekan. Nah, gesekan ini dapat menimbulkan lecet pada kulit anak. Yang terakhir ada tips. Obesitas atau kelebihan berat badan yang terjadi pada anak tidak dianjurkan untuk dilakukannya diet ketat, karena hal ini dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan pada anak. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ada memperhatikan makanan yang diberikan untuk anak. Orang tua harus mengurangi konsumsi makanan cepat saji, makanan ringan dalam kemasan, minuman ringan, camilan manis, atau makanan yang mengandung tinggi lemak. Memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi dan sehat, sebaiknya orang tua menyajikan daging dan sayuran segar. Memperbanyak konsumsi buah dan susu yang baik untuk pertumbuhan anak, dan berikan makanan yang sesuai dengan porsi dan jangan memberikan makanan yang terlalu berlebihan. Yang kedua ada memberikan sarapan dan bekal untuk anak. Dengan membawa bekal dari rumah, orang tua dapat mengontrol gizi anak dan menghindari agar anak tidak perlu membeli atau mengonsumsi jajanan dari luar. Yang ketiga ada memperbaiki teknik mengolah makanan. Ibu harus menghindari terlalu banyak menggoreng makanan agar tidak terlalu banyak lemak yang dikonsumsi. Untuk menghindari hal tersebut, makanan bisa disajikan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang agar makanan lebih sehat.
Yang keempat ada tetapkan aturan makanan. Biasakan anak untuk makan di meja makan, bukan di depan TV atau komputer. Banyak orang yang tidak sadar berapa banyak makanan yang sudah dimakan bila mereka mengkonsumsi makanan sambil menikmati tayangan televisi. Yang kelima ada membatasi kegiatan menonton TV, game, atau penggunaan komputer. Melakukan kegiatan tersebut akan membuat anak menjadi malas untuk bergerak. Orang tua harus membantu anak agar melakukan menyenangi hiburan lain seperti bersepeda, bermain bola, atau sekedar lompat tali, dan lain-lain. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Orang tua harus selalu mengarahkan anak agar ia tidak malas dalam melakukan aktivitas fisik, misalnya melakukan olahraga, jogging, lari pagi, berenang, badminton, dan lain-lain. Atau melakukan aktivitas lain seperti ke pantai, kebun binatang, atau taman sehingga anak dapat lebih banyak berjalan kaki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.